Halo dulur, selamat datang di podcast kita hari ini bersama aku, Sol sebagai host. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu spesial cantik-cantik dari Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Ada Arin Halo, Kakak bisa dipanggil Arin. dan Naswa. Halo, aku Neswa. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah berita yang cukup menarik, yaitu berita mengenai 1.000 pekerja di Jepara yang resign itu dalam satu hari karena turnover karyawan dalam perusahaan yang tinggi. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, kok bisa sih? Sebenarnya tuh penyebabnya itu bisa jadi kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan dan perusahaan itu sendiri. Sehingga nih banyak karyawan yang merasa stuck gitu atau nggak merasa berkembang di sana. Akhirnya mereka cari tempat lain yang lebih bisa mendukung karir mereka. Cukup heran sih sebenarnya kalau satu perusahaan tuh mengabaikan pelatihan dan pengembangan dari SDM. Nah, jadi karena kan pada kenyataannya pelatihan dan pengembangan karyawan itu mendatangkan keuntungan juga bagi perusahaan. Bahkan dikutip dari laman ottawa.edu, sebuah studi menunjukkan bahwa organisasi yang terlibat dalam pelatihan dan pengembangan karyawan mengalami peningkatan penjualan dan laba berlipat ganda dibandingkan dengan organisasi yang tidak berkomitmen pada keterlibatan karyawan. Nah, dari situ, kompetensi kerja karyawan pun jadi lebih efisien, kemudian kompetitif, serta akan bertahan lebih lama ketika perusahaan berinvestasi dalam pengembangan karir SDM perusahaan. Aku sendiri setuju sih sama Naswa. Kalau dari tadi kita membahas keuntungan dari sisi perusahaan, aku mau nambahin dari sisi karyawan. Pelatihan dan pengembangan itu dapat berpengaruh secara positif terhadap karir karyawan dalam beberapa cara. Di antaranya tuh dari kesempatan naik jabatan, peningkatan gaji, peningkatan peluang karir, peningkatan puasan kerja, serta pengembangan keterampilan khusus yang dapat menjadi aset berharga dalam karir mereka. Selain itu, pelatihan juga membantu karyawan untuk mengikuti perkembangan industri dan teknologi, mengembangkan soft skill, dan menciptakan suasana kerja yang produktif, serta mendorong persahabatan antar karyawan. Jadi jelas banget ya, dalam suatu perusahaan kita tidak boleh mengabaikan yang namanya pelatihan dan pengembangan. Nah, karena kalau perusahaan nggak ngasih pelatihan dan pengembangan yang cukup, dampaknya bisa panjang dong ya. Awalnya mungkin karyawan merasa tidak diberdayakan oleh perusahaan dan malah cenderung kehilangan motivasi dalam bekerja. Nah, tanpa ada pengembangan skill, karyawan dapat merasa dirinya tuh nggak diberdayakan. Nah, yang kemudian bisa menyebabkan kurangnya semangat kerja dan menurunnya loyalitas terhadap perusahaan. Iya, lalu dalam dunia kerja yang terus berkembang ini nih, karyawan kan harus dapat beradaptasi dengan teknologi atau sistem kerja yang baru ya. Tanpa pelatihan yang cukup, mereka mungkin merasa kesulitan nih untuk mengikuti perkembangan tersebut, sehingga dapat menghambat inovasi dan daya saing antar karyawan. Nah, kalau udah struggle buat mengikuti perkembangan, kinerja mereka akan tidak optimal karena tanpa pelatihan yang memadai, karyawan mungkin kesulitan dalam memahami atau menguasai tugas-tugas mereka. Akibatnya, pekerjaan menjadi lebih lambat, kurang efisien, dan tidak efektif, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas perusahaan. Terus juga karena minimnya pelatihan dan pengembangan ini nih, karyawan jadi merasa kurang percaya diri dong sama skill mereka dalam menjalankan tugasnya. Mereka bisa aja stres, merasa nggak puas, dan bahkan merasa adanya stagnasi dalam karir mereka. Karena sebenarnya mereka butuh dukungan untuk develop skill yang relevan kan. Terus akhirnya dalam jangka panjang nih, tingkat pergantian karyawan atau turnover di perusahaan pun jadi tinggi kayak berita yang tadi. Nah, karena barusan kita udah menguraikan permasalahan dari berita yang terjadi di Jepara ini, nah aku mau nanya deh, gimana sih cara kalian buat mengatasi masalah dari sebuah perusahaan seperti yang telah terjadi di Jepara ini? Nah, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh perusahaan supaya kejadian serupa nggak terulang lagi. Yang pertama, perusahaan harus lebih proaktif dalam menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Mungkin bisa lewat pelatihan internal, seminar, workshop, atau bahkan kursus dan sertifikasi di luar perusahaan. Perusahaan juga bisa menerapkan sistem mentoring dan coaching. Dengan adanya mentor atau coach, karyawan bisa mendapatkan bimbingan secara personal. Itu terkait perkembangan karir mereka. Jadi, mereka bisa lebih termotivasi untuk bertahan lebih lama di perusahaan. Perusahaan juga bisa menawarkan jalur karir yang jelas. Banyak karyawan yang resign karena mereka merasa nggak punya arah dalam
pekerjaannya. Kalau ada sistem promosi yang transparan dan jalur karir yang jelas, karyawan akan lebih termotivasi untuk berkembang di dalam perusahaan. Bener banget. Terus menurut aku apresiasi terhadap karyawan itu juga penting sih. Lewatnya bisa berupa kenaikan gaji, bonus, atau mungkin sekedar pujian atas kerja keras yang sudah mereka kerahkan itu. Nah terakhir, evaluasi program pelatihan juga nggak boleh dilupain karena perusahaan perlu rutin ngecek apakah program yang mereka jalankan itu udah sesuai dengan kebutuhan karyawan atau belum. Nah, kalau misalnya ada yang kurang efektif, harus segera diatasi. Nah, jadi intinya kalau suatu perusahaan pengen menekan tingkat turnover dari sebuah perusahaan, maka perusahaan itu harus lebih fokus terhadap perkembangan dan pelatihan buat suatu karyawan tersebut ya. Ya, karena ketika karyawan merasa didukung dan dihargai, mereka bakal lebih termotivasi dan nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Dampaknya, produktivitas meningkat, loyalitas terjaga, dan turnover bisa ditekan. Bener banget sih, Wak. Dan semoga aja perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai lebih sadar akan pentingnya investasi pelatihan dan pengembangan SDM di perusahaan mereka. Amin. Oke, kita udah sampai di penghujung acara podcast pada kali ini. Semoga pembahasan kita bisa berguna buat kalian semua. Pada intinya, tingkatkan edukasi dengan edukasi yang memotivasi. See you, dadah.